bisita. Ano ka tamiray? Nasasa kita tamiray. Makan mie kuah. Oke deh. Malah. Mainan lu. Kan PlayStation ini. Makan. Ayo. Mana ni? Apaan udah? Cari deh. Adik mana kalian? Ini kamu kan rambut kan? Mau dulu kan? Kenalan sih, kemudian Apa? Lebih peduli nih. Nanti mau Pak Sopan Pawit. Mas mau dikejar nih. seorang baik psikologi keluarga kedua ya banyak itu makanya awalnya psikologi keluar salur masa olah di situ Mas Sempo, masuki, lama rogi. Mana dia bar? Merah lagi. jaga-jaga Kak Dine 86 Coba gua cek CDB. Nanti di calling dulu juga. Dia terpaksa juga. mantap tuan rumah Iya. orang baru juga ini iya kan iya mampir pasti dua kali lebih baik karena dua kali lebih baik lebih baik tapi lebih pilih yang baru Belakang saja. namanya sih nggak ketemu pacar lama Langsung kaget itu semua. langsung di situ Nonton dulu ya. Masing-masing bidang. iya Kemudian nanti dilanjutkan lagi. jadi kita kreatif menulis ini tema sentralnya jadi bahasa nama utama itu tahu lah kita Hati-hati kayak gulata. sudah ada dua ada jadinya Jangan ganti kasih ojal Saya buka. Abang mana Ki? Saya ini mah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak, kakak-kakak, dan termasuk bunda buku nih. Bapak nih sudah bersedia datang di tempat yang sederhana ini. Saya agak gugup karena ini pertama kalinya kita bikin kegiatan di sini, maksudnya di kota sebelah, kota sebelah, dan tepatnya di rumah salah seorang bisa dibilang living legend, maksudnya legenda yang masih hidup di dunia kesusastraan di Sulawesi Selatan begitu. Jadi di tengah-tengah kita ini sudah hadir tuan rumah sendiri Pak Badarudin Amir, ada Pak Pangerang, semua penulis-penulis lawas. Jadi kalau adik-adik kita tidak kenal, masih Paceta pasti kenal. Jadi masih Paceta masih bakodo-odo, belum menikah masih bakodo-odo. Beliau sudah menulis. Ada Patri Astoto, kemudian dari kanda-kanda, sastrawan-sastrawan ataupun penulis-penulis lokal, maksudnya lokal dari asal baru sendiri, teman-teman yang datang dari Parepare. Baru membaca juga, kita masih menunggu kehadirannya. Terima kasih, selamat datang. Jadi kegiatan ini kita namai silaturahmi sastra. Silaturahmi sastra sebagaimana kebiasaan kita setelah Lebaran, orang Indonesia umumnya. Setelah Lebaran itu kita berkumpul silaturahmi. Jadi kita memanfaatkan momen ini untuk sekalian menikmati atau mendengarkan bincang-bincang dari penulis-penulis legend, kita minta sebentar kesediaannya 3 orang, Pak Badarudin Amir, kemudian Pak Tri Astoto dan Pak Pangerang untuk membagi-bagikan atau sharing mengenai proses kreatif dalam kekaryaannya, menuliskan karya-karyanya seperti itu. Ketiga orang ini, diskusi ini atau sharing ini akan dipandu oleh moderator kita yang tampan, rambutnya agak panjang, kulitnya hitam-hitam manis-manis, tadi namanya. Ya, akan dipandu atau dimoderatori oleh kawan kita Kang Nur. Sudah malam melintang di dunia diskusi. Wow. Ya, saya bacakan dulu untuk lebih mengenal siapa yang akan kita dengarkan sharingnya. Saya bacakan terlebih dahulu sekilas mengenai biodata beliau. Yang pertama, Pak Pangerang. Pak Pangerang ini adalah saat ini bekerja sebagai guru di SMK 2 ini, SMK Negeri 2 Parepare. SMK Negeri 2 Parepare. Beliau menurut saya pribadi itu spesial begitu, spesial karena sejak muda, artinya sekarang sudah tidak muda lagi. Sejak muda beliau produktif sekali menulis cerita-cerita di majalah Anita, di majalah-majalah, utamanya majalah Anita, majalah Femina, Nova juga seperti itu. Jadi selain di majalah, beberapa kali juga terbit di koran, surat kabar baik lokal ataupun yang nasional. Jadi kalau mau belajar menulis, silahkan gali sedalam-dalamnya kepada para penulis yang akan sharing pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, Patri Astoto Kodarie. Beliau juga merupakan lebih dikenal sebagai seorang penyair
2 tahun lalu, kalau saya tidak salah tahun lalu, menerbitkan buku pantun, hal yang menurut saya itu sangat langka sekali. Hari ini tuh orang menulis pantun itu pun sangat langka. Beliau malah menerbitkan buku pantun seperti itu. Jadi sekalipun usianya sudah terbilang, kenapa saya selalu singgung usia deh? Tidak, maksudnya kita ini yang muda mesti malu begitu ya, mesti malu kepada beliau begitu. Beliau pandai melihat sesuatu yang tidak mungkin dari kita sudah tidak terlalu terpikir lagi untuk membuat pantun misalnya seperti itu. Kemudian tahun ini akan menerbitkan buku lagi, Pak Tri, sementara dalam proses atau sudah terbit, Pak? Oh, sudah terbit, Pak. Iya. Jadi saya pikir sudah merupakan jaminan bahwa sekali lagi bahwa penulis-penulis yang akan kita dengarkan sebentar lagi ini adalah tidak diragukan lagi kematangannya dalam berkarya. Kemudian yang terakhir, selaku tuan rumah, Pak Badarudin Amir, saya sepertinya bagaimana nih? Beliau ya, jadi beliau adalah salah satu penulis, cerpenis, kemudian penyair juga, yang salah satunya diundang oleh KPK untuk ikut menyuarakan perlawanan terhadap korupsi. Jadi ketiga orang ini punya peran masing-masing dalam hidupnya, punya peran masing-masing terhadap perkembangan kekaryaan di Sulawesi Selatan. Kemudian ketiganya juga punya kontribusi kepada, yang paling penting adalah kontribusi kepada masyarakat umum, ya seperti itu. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar lagi, kecuali jadi sebentar di sesi diskusinya kita akan dihibur oleh pementasan lagu ataupun pembacaan puisi. Sampai diskusi berakhir masih akan ada pembacaan puisi dari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang akan membacakan puisi, silakan menghubungi saya, atau saya akan jalan ke teman-teman untuk melis siapa saja yang akan membawakan karyanya, menyajikan karyanya. Kemudian sebelum diskusi dimulai, saya minta teman-teman sebelah sini diisi, sebelah sini dikosongkan, kalau bisa dikosongkan sebelah sini. Jadi sayang kalau tempat ini kosong, kan panggungnya sebelah sini. Baik, saya panggilkan Pak Triasoto, Pak Pangera, Pak Badarudin, dan Kak Kangur untuk memandu kegiatan ini. Sebelumnya saya minta kesediaannya Pak Badarudin terlebih dahulu untuk memberikan semacam sepatah kata lah seperti itu, Pak, buat kita semua ini yang sudah hadir. Silakan, Pak. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini merupakan malam berbahagia kita bersama. Kita sempat melaksanakan kegiatan atau pertemuan yang sifatnya silaturahim, karena apapun bentuknya, saya sebenarnya dari awal itu tidak tahu memberi judul pertemuan ini karena prosesnya sangat mendadak. Awalnya adalah silaturahim dari teman-teman kita, karya-karya menulis, meminta supaya ada semacam pertemuan. Saya mau katakan reuni, kita sebelumnya tidak pernah bersatu. Jadi reuni itu reuni, bersatu, jadi kembali bersatu. Nah, kita ini sebelumnya memang bercerai-cerai, kemudian kita baru bersatu malam ini. Jadi mungkin tidak tepatlah kalau dikatakan reuni, tapi yang sangat tepat adalah semacam silaturahim antara kita, terutama setelah Lebaran ini. Selaku tuan rumah dan selaku mungkin nanti akan didaulat untuk menyampaikan sesuatu dalam proses kreatif, saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua, juga kepada teman-teman yang dari baru yang menyempatkan diri datang malam ini dan mungkin masih ada dalam perjalanan. Satu hal yang sangat penting bahwa pertemuan semacam ini memang jarang dilaksanakan karena
menghendaki adanya kesamaan aspirasi, kesamaan minat, kesamaan bakat dan sebagainya. Karena itu setiap pertemuan semacam ini memang tidak harus ramai, tetapi kita ada tali silaturahmi menghubungkan kita antara seseorang dengan seorang yang lainnya yang memiliki kesamaan minat, kesamaan aspirasi dan kecintaan terutama terhadap karya-karya sastra. Malam ini nanti akan kita mengapresiasi baik puisi maupun proses kreatif dari rekan-rekan kita yang sudah menulis dan telah menerbitkan buku, terutama kepada Pak Triastoto dan Pak Pangerang. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku tuan rumah mungkin sekedar itulah yang dapat saya sampaikan sebagai catatan pembukaan untuk kegiatan kita malam ini. Dan saya kira saya harus ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali kesediaan Pak Pangerang, kemudian Pak Triastoto dan Kangor untuk memandu kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Handa wa syukur wa sallu ala Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi sehat dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Dan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan bagi kita, yang menjadi teladan bagi kita. Dan tak lupa pula kami haturkan banyak terima kasih kepada Pak Badar Nabil selaku tuan rumah ya, yang menampung teman-teman untuk melakukan kegiatan yang mungkin yang bisa dibilang sangat jarang dilakukan pada hari ini. Karena kegiatan literasi hari ini ya bisa dikatakan karena kegiatan literasi hari ini ya bisa dibilang sesuatu yang sangat sulit untuk ditemukan di beberapa titik. Dan hari ini teman-teman di beberapa daerah bahkan sudah masuk ke beberapa pelosok ya sudah melakukan penggalakan dengan melakukan kegiatan penebaran virus baca, termasuk ya penebaran virus literasi. Dan pada hari ini ya sebenarnya yang pada hari ini tadi dirasakan oleh Kandato sendiri bahwasanya yang kita lakukan adalah ajang silaturahmi di mana kita berkunjung kepada bapak-bapak yang selama ini mengajari kami ya membimbing kami. Tetapi alangkah bijaknya ketika misalnya pertemuan ini atau ajang silaturahmi ini tidak diisi dengan hanya canda saja, hanya dengan pertemuan biasa saja, akan tetapi diisi oleh semacam pemberian ilmu. Ya pada hari ini kita sepakati bahwasanya karena ketiga bapak-bapak di atas adalah para penulis yang sudah yang bisa dikata bahwasanya mereka sudah mempunyai karya dan menjadi teladan bagi kita. Ya angka lebih baiknya ketika kita mendengar proses kreatif atau bagaimana cara meneladani langkah-langkah beliau di dalam menulis. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu, itu yang pertama mungkin saya serahkan kepada Bapak Bayarudin Amir selaku tuan rumah dan selaku pengelola perpustakaan Iqra. Kepada Bapak boleh tafadhol maskur. Apa yang harus saya katakan? Saya sepertinya susah memanggil ingatan mengapa saya sampai dikatakan penulis. Ini juga saya pernah ungkapkan di pertemuan hari buku kemarin ketika saya didaulat bicara dengan Pak Wali Kota dan diminta untuk menguraikan kenapa saya terutama sebagai penulis dan dipanggil di sana untuk memaparkan proses kreatifnya. Menulis sesungguhnya adalah pekerjaan yang
berat tetapi juga ringan. Beratnya itu karena memang harus memeras otak, memeras tenaga, terutama bagaimana memaksa diri, mendisiplinkan diri membaca. Itu yang pertama. Ringan karena itu adalah sebuah hobi. Apapun beratnya hobi itu, kalau itu menjadi hobi, menjadi keinginan kita, kecintaan kita, terasa jadi ringan. Nah, mungkin seperti juga mencintai seseorang, betapapun beratnya akan ditempuh dan itu terasa jadi ringan. Itu karena adanya motivasi. Jadi motivasi pertama saya itu menulis karena memang saya suka bacaan-bacaan sastra. Itu. Saya mula-mula mengenal bacaan, mengenal menulis atau literasi itu melalui bacaan-bacaan komik. Jadi waktu itu ketika masih SMP, ada tempat peminjaman komik di Jampu itu. Setiap saya pulang, saya selalu singgah di sana, uang jajan saya selipkan untuk menyewa komik. Sampai di rumah biasa saya tidak tidur, habiskan itu komik. Jadi saya tahu semua karya-karya Jamin Taraga, Ganes TH, pokoknya banyak. Walaupun saya sudah lupa sekarang mereka itu, karena setelah era komik itu saya tidak membaca komik lagi sampai sekarang. Saya mulai berpindah kepada membaca sastra. Dimulai dengan membaca novel. Novel-novel yang saya baca itu novel-novel angkatan 20-an. Karya-karya Hamka, karya-karya Sultan Takdir Ali Sabana, karya-karya penulis-penulis angkatan 20-an. Tetapi kemudian saya merasa bahwa saya tidak mungkin bisa menyamai mereka sebagai penulis novel. Hingga hari ini pun saya belum pernah mencoba menulis novel. Setelah saya berkenalan dengan cerpen, ternyata itu lebih enak. Saya mencoba mencerna cerpen-cerpen di Harian Pedoman Rakyat waktu itu dan Harian Fajar. Saya mencoba menulis cerpen. Cerpen pertama saya ingat itu berjudul Rumah Orang Edan. Dan itu saya cantumkan di buku saya Lato Pak Joko. Itu yang pertama. Cerpen yang kelihatan panjang sekali. Waktu itu dimuat 2 kali di Harian Fajar. Dimuat 2 kali di Harian Fajar, dan saya masih menyimpang arsipnya yang di Pedoman Rakyat itu. Ada di sana, kemudian saya lebih mengenal lagi karya yang lain seperti puisi. Ketika itu saya mencoba menulis puisi dan dimuatlah di Pedoman Rakyat. Dan ketika itu juga saya mengenal seorang penulis yang bernama Trias Toto Padari. Saya belum berkenalan secara langsung orangnya, tapi saya sudah mengenal karya-karyanya di Harian Pedoman Rakyat karena waktu itu Fajar belum terbit. Masih pedoman yang paling utama dulu itu adalah Pedoman Rakyat. Di sanalah kita berkumpul menulis. Jadi satu-satunya media di Sulawesi Selatan dulu itu tempat kita menulis adalah Harian Pedoman Rakyat. Nah, di sana kemudian berkenalan dengan karya-karya para penulis yang ada di Sulawesi Selatan yang lain. Ya, terutama saya mengenal Pak Asdar Muiz, itu sangat unik. Saya pernah ceritakan dalam bukunya, ada bukunya biografinya. Saya tulis itu sangat unik perkenalan saya karena ketika itu Asdar saya pikir seorang yang sombong. Maka judul tulisan saya di buku biografi, di memoirnya itu juga Asdar Muiz seorang yang sombong. Itu. Dan ternyata ujung-ujungnya dia seorang penulis sastra yang sangat baik. Saya ingat saya pernah membuat satu kritikan terhadap karyanya, tetapi saya sama sekali tidak mengenal bahwa itu Asdar Muiz. Saya kira itu adalah seorang cewek. Wah, motivasi saya untuk menulis tanggapan luar biasa. Karena namanya di situ Linaku Enrosita. Itu Linaku Enrosita. Saya bikinlah tanggapan. Itu. Karena waktu itu masih anak muda, setiap penulis cewek saya awasi, wah ini ada penulis cewek, bikin lagi tanggapan. Ada juga penulis cewek namanya Heria Samsudin, saya bikin tanggapannya. Itu dimuat di koran itu. Ini. Lama baru ketemu, baru saya tahu bahwa ternyata itu Asdar Muiz. Dan dia mengenal saya kemudian, dan akrab dengan saya, sering singgah di rumah ini. Dia juga lah yang mencoba memperkenalkan saya dengan dunia tulis-menulis di Makassar itu, dengan teman-teman di Makassar itu. Tetapi dengan Trias Totoro agak unik ya, agak unik juga. Ketika itu saya belum berkenalan secara langsung. Pertama kali saya berkenalan dengan Pak Tri itu di Sidrap ya, ketika masa prajabatan itu. Saya berkenalan di sana. Kemudian bertemu dalam satu pelatihan di Makassar, di Hotel Rima waktu itu. Pak Tri, itu saya tanya-tanya, ternyata orangnya ini, Pak Tri ini. Dia waktu itu dia berencana menulis sebuah cerpen karena ada cewek yang memikat hatinya waktu itu. Saya ingat itu, dan dia bilang pada saya akan memindahkan lokasinya ke Baru. Nah, itu. Saya tidak tahu apakah cerpen itu dia
selesaikan atau tidak, yang jelas tidak pernah saya baca. Yang saya baca itu cerpen-cerpennya yang lain seperti di atas bukit itu. Ada, saya pernah baca beberapa cerpennya. Kemudian saya semakin tertarik dengan profil Trias Toto karena waktu itu sangat rajin menulis puisi. Itu. Kemudian di belakangnya saya berkenalan lagi dengan penyiar-penyiar lain dari Parepare seperti Pak Wilson Candinegara yang memperkenalkan saya juga adalah Pak Tri. Beliau itu Aslan Abidin. Itu kemudian ya kami diundang semua untuk menjadi dewan juri lomba baca puisi di sana itu. Kemudian silaturahim berlanjut terus. Pak Wilson Candinegara sering ke rumah bersama Pak Trias Toto dengan teman-teman yang lain juga. Saya kembali menguraikan bahwa menulis itu sebenarnya didorong oleh rasa cinta. Ya. Jadi kecintaan terhadap karya sastra itulah yang sangat mendorong saya untuk menulis. Nah, ketika saya menulis, saya memang tidak pernah membayangkan apa yang ingin saya tulis. Karena itu saya memiliki banyak sekali fragmen-fragmen. Ada yang terus jadi cerpen, ada juga yang macet di catatan harian saja. Itu, saya masih kumpul-kumpul itu, terutama setelah ada laptop, itu sangat banyak sekali fragmen saya di sana itu yang ada yang jadi cerpen, ada yang tidak. Jadi proses kreatif saya itu tidak langsung jadi. Saya termasuk penulis yang tidak produktif. Mungkin beda dengan Pak Pangeran nanti bagaimana dia menulis cerpen. Mungkin satu kali embat karena saya lihat cerpennya begitu utuh. Ya, ketika saya baca cerpennya itu begitu utuh cerpennya, seolah lahir dalam satu glimbing satu kali ini. Tapi saya tidak. Cerpen saya ada yang lama sekali. Seperti cerpen saya Lato Pak Joko itu awalnya tidak seperti itu. Hanya sepenggal saja, kemudian saya simpan. Saya simpan lama, kemudian saya baca kembali. Ketika saya tertarik untuk melanjutkan, maka saya lanjutkan. Itu, saya lanjutkan. Nah, ketika saya lanjutkan ini, muncullah inspirasi lain lagi untuk meneruskan cerpen itu. Jadi saya tidak pernah membayangkan satu plot untuk melahirkan satu cerpen. Tetapi saya menulis saja, kemudian menyerahkan kepada nasib. Bagaimana nasibnya cerita itu mau jadi apa terserah. Saya hanya menulis. Dan ternyata saya baca-baca beberapa proses kreatif pengarang lain, ternyata juga ada yang seperti itu. Putu Wijaya misalnya tidak pernah merancang cerpennya atau novelnya. Ketika dia menulis telegram, dia hanya menulis stasiun. Dia hanya menulis cerpen. Kemudian cerpen itu berlanjut. Tangannya tidak bisa berhenti mengetik, teruslah mengalir inspirasinya. Dia sambung-sambung saja dan dia tidak pernah pikir apakah yang lahir sebuah novel atau bukan. Setelah dia selesaikan, barulah dia bisa melihat bahwa ini ternyata bisa menjadi sebuah novel. Maka dia adalah rewrite kembali, diedit kembali, kemudian jadilah sebuah novel. Jadi menurut pengalaman saya, karena saya juga mengalami hal seperti itu, menulis cerpen itu atau mungkin juga novel, karena saya belum pernah menulis novel, menulis cerpen itu memang terletak pada proses penulisan kedua. Jadi bukan proses penulisan pertama. Kalau boleh saya katakan bahwa proses penulisan pertama itu adalah pelampiasan dari satu keinginan saja yang mungkin kita tidak pernah membayangkan. Settingnya, apanya semua tidak pernah dibayangkan. Pokoknya tulis saja. Bahkan ada teori mengatakan menulis itu pada awalnya kita tidak perlu membayangkan titik koma, pokoknya embat saja. Tidak ada titiknya, tidak komanya, apanya, itu kan proses lain. Nanti setelah rampung barulah kembali mengolah. Proses mengolah inilah yang memerlukan editing yang selektif. Kalau perlu di situlah bekerja gaya bahasa, ejaan yang disempurnakan dan sebagainya kita awasi semua. Sehingga ketika cerpen kita kirim ke media massa, maka jadilah sebuah cerpen yang utuh, lengkap. Itu. Nah, saya memiliki pengalaman ditolak berkali-kali ketika saya kirim cerpen saya ke harian Kompas. Kalau tidak salah 3 kali saya mengirim cerpen ke sana, dan saya sangat cemburu kepada Pak Salodang, penulis muda yang produktif dan karya-karyanya menjadi judul dari buku Kompas itu. Itu karena saya pernah mengirim 3 kali ditolak dari Kompas. Akhirnya saya
tidak pernah mengirim lagi ke sana. Cerpen-cerpen saya itu pernah dimuat hanya di Singgalan, kemudian di saya lupa ada di Jogja, itu atas bantuan teman di sana. Ada yang kirimkan almarhum, ada penyair di sana dari Bali, Nusa Tenggara, Harian Nusa Tenggara. Itu yang kirimkan, kemudian kirimkan klipinya. Nah dulu kita belum mengenal komputer, apalagi internet. Jadi kita masih mengetik dengan mesin ketik manual. Itu setiap malam di rumah saya di Madeloy itu saya mengetik, dan kalau orang lewat sering tanya, apa kerjanya Pak Badar di atas mengetik malam-malam ini? Itu biasa dia tanya, Ibu, apa yang selalu diketik? Setiap saya lewat selalu ada bunyi ketik. Itu dulu kita masih seperti itu. Itu. Nah jadi rata-rata kita tidak punya arsip karena hanya kertas itu habis. Itu. Nah, nanti setelah mengenal komputer, barulah ada arsip kita buat. Itu. Jadi awalnya memang semacam keinginan yang pantang putus asa. Nah inilah juga yang sering menghinggapi teman-teman penulis pemula. Itu saat dia menggebu-gebu ingin menjadi penulis, tetapi ketika dia sudah menyelesaikan satu cerpen atau satu puisi, kemudian dia bangga terhadap karyanya itu dan tidak pernah menulis lagi. Jadi tugas utama dari seorang penulis sebenarnya adalah seperti kata-kata Iwan Simatupang, what next? Apa berikutnya? Kalau perlu karya yang sudah lahir itu dilupakan saja. Kita harus mencari karya baru. Hanya saja hingga sekarang ini saya jarang mengirim cerpen atau puisi ke media karena saya mungkin keasikan menemukan Facebook tempat menulis di sana. Itu. Ini Facebook ini banyak orang yang memandang sebelah mata dan menganggap bahwa karya-karya sastra dimuat di sana itu tidak berkualitas. Menurut saya tidak. Itu tidak semua karya yang dimuat di Facebook itu tidak berkualitas. Ternyata bukan hanya saya seperti itu, banyak teman-teman dari Jawa waktu bertemu di Padang dulu, di Riau menyatakan seperti itu, bahwa saya tidak menulis lagi di media-media cetak, tetapi saya menulis di internet, di blog-blog dan sebagainya. Dan sekarang ada harapan baru bahwa karya yang dimuat di blog itu ternyata akhirnya juga bisa terbit sama dengan karya-karya yang dimuat di cetak, itu di media cetak. Ada istilah sastra cyber yang dianggap dulu sebagai sastra yang tidak berkualitas. Ternyata anggapan itu keliru, karena setelah terbit beberapa antologi ternyata tidak kurang kualitasnya dari karya-karya yang pernah dimuat di media massa. Saya kira untuk sementara cukup itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita lanjut ke Pak Triastoto dan Pak Pangeran, ya tadi saya sampaikan bahwasanya diskusi kita hari ini ada beberapa sesi dan tentunya nanti akan ditutup sama sesi tanya jawab. Namun sebelum lanjut, jadi harapan kita bahwasanya di kesempatan ini tidak hanya akan terjadi dialog di dalamnya, Jadi harapannya dari teman-teman yang hadir di sini juga akan memberikan tanggapan nanti pada sesi tanya jawabnya. Jadi untuk apapun tadi yang disampaikan sama Pak Badarudin, jadi itu adalah proses kreatif yang pernah dilalui oleh beliau. Jadi poin intinya bahwasanya yang ketika teman-teman untuk memulai untuk menulis, ya silakan tidak menentukan plot dan jangan terlalu pusing pada rancangan, akan tetapi teruslah menulis tanpa memikirkan, karena pada intinya nanti akan ada diedit ulang dan akan dikelola ulang nantinya. Karena pada proses penulisan juga kan ada istilah pengendapan. Jadi setelah ditulis kan nanti diendapkan beberapa hari dulu, karena setelah diendapkan baru dibaca ulang akan pasti ketemu beberapa kesalahan-kesalahan dalam pemilihan diksi atau peletakan tanda baca atau lain-lainnya. Ya mungkin seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan sama Pak Badar juga bahwasanya seharusnya kita menulis itu harusnya dimulai dengan rasa kecintaan, dimulai dengan rasa kecintaan. Ketika misalnya teman-teman mencintai sastra, ya silahkan tumbuhkan kecintaan melalui membaca,
dan selanjutnya proses keduanya adalah menulis. Jadi teman-teman yang berdatang silahkan merapat. Ketika seorang yang merasakan cinta pun, ya di situ awalnya sebenarnya sudah bisa menjadi penyair. Karena kenapa? Ya penyair pun akan melibatkan rasa pada saat memulai ingin menulis. Makanya orang jatuh cinta pun itu sebenarnya ya sudah bisa jadi penyair. Ya teman-teman bisa lihat di Facebook di Facebook banyak orang yang telah merasakan cinta atau sedang bersedih, ya bisa menulis. Ya mungkin kita lanjut kepada Pak Pangeran. Jadi kebetulan Pak Pangeran juga sudah baru-baru ini telah menerbitkan buku yang mungkin bisa dilihat di depan. Ya, menghimpun butir waktu bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk membaca dan memiliki atau mencoba mengenal beliau melalui tulisan-tulisannya, ya bisa silakan dibicarakan sama beliau. Ya, kepada beliau, Pak Yatama dan Mas Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita berkumpul dalam satu acara yang saya anggap sebagai sebuah oase dalam kegiatan saya sehari-hari sebagai guru, karena ini agak lain, silaturahmi sastra. Karena sifatnya silaturahmi dan bukan pelatihan, maka di sini saya tidak akan berbicara masalah teori menulis, ya. Tapi apa boleh buat, karena silaturahmi, saya lebih banyak nanti menceritakan pengalaman saya pribadi dan mungkin sedikit tips-tips, ya, atau trik-trik cara saya selama ini menulis. Alhamdulillah kalau bermanfaat, kalau tidak ya bisa dijadikan saja sebagai bahan pembanding. Saya juga akan mencoba kilas balik seperti Pak Badak tadi. Ya, saya jadi mahasiswa sekitar dari tahun 81 sampai 86. Di situ saya mulai menulis. Awalnya saya menulis bukan cerpen, tapi artikel-artikel. Pada saat itu lebih senang menulis artikel olahraga. Juga hampir semuanya dimuat di Pedoman Rakyat. Sama tadi Pak Badak sudah ceritakan, ya. Waktu itu tahun 80-an itu koran terbesar di Makassar dan Sulawesi Selatan itu Pedoman Rakyat. Fajar belum ada. Satu tulisan waktu itu lumayan, Rp2.500 honornya. Ongkos PT dari kos saya ke sana Rp300. Jadi masih ada lebihnya untuk 3-4 kali makan coto lah. Ya, lumayan. Waktu itu. Ya. Kemudian saya tidak tahu apa yang membuat saya beralih menulis cerpen. Ya mungkin sama dengan Pak Badak tadi, ya. Mungkin proses jatuh cinta. Karena cerpen-cerpen saya itu awalnya adalah cerpen-cerpen remaja. Tentu saja kita menceritakan apa yang kita alami dan ketahui. Waktu itu yang saya ketahui adalah dunia remaja. Makanya waktu itu juga cerpen-cerpen saya banyak bercerita tentang cerpen remaja. Nanti setelah mulai berumur baru beralih sedikit, ya, menulis cerpen-cerpen yang bersifat umum, yang biasa dimuat di Nova, kemudian koran-koran. Adik-adik sekalian, terutama yang berminat menjadi penulis, salah satu kunci untuk menjadi penulis adalah membaca. Kita tidak bisa, tidak ada penulis yang tidak menyarankan untuk rajin membaca. Bahkan harusnya lebih banyak bacaan daripada tulisan. Ada yang mengibaratkan bacaan itu adalah makanan, ya, asupan gizi kita. Kemudian tulisan itu pembuangannya. Ada yang mengibaratkan begitu. Kalau tidak suka, mohon maaf. Ya. Kalau kita membuang terus tapi tidak pernah makan, bisa busung lapar nanti. Ya. Jadi harus seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Untuk pengalaman saya menulis, di samping dari bacaan, tontonan, juga, ya, bergaul dengan teman-teman, cerita-cerita curhat itu bisa kita jadikan sebagai bahan tulisan. Teknik saya selama ini,
Setiap ada yang melintas, saya catat. Karena saya tidak terlalu bagus di mencatat di HP, jadi saya suka tulis di kertas. Setiap ada ide cerita terlintas, tulis saja di kertas. Tidak usah panjang-panjang, cukup 1 halaman. Itu saya kumpul. Ada catatan seperti itu saya simpan sejak tahun 80-an. Bertumpu ya. Itu jumlahnya bisa ratusan. Sekarang ini. Suatu saat kalau ke rumah bisa lihat-lihat ya. Yang merepotkan itu kalau tengah malam. Kadang-kadang saya tengah malam terbangun, ada mimpi yang saya anggap bagus sekali untuk dicatat. Saya apa boleh buat terpaksa dulu mencatat. Kadang-kadang kalau terlalu mengantuk saya tidur, besoknya malah lupa. Jadi ada penyesalan, bagus sekali sangat bagus sekali ceritanya. Jadi itu kebiasaan saya selama ini mencatat. Setelah ada waktu nanti yang banyak, baru saya kembangkan menjadi sebuah cerpen. Tentang teknik menulis, Pak Bada tadi mengatakan cerpen-cerpen saya utuh. Terima kasih. Cuma tidak ada cerpen saya 1 kali duduk. Juga lama. Bahkan ada yang digarap 1 bulan. Tapi tidak setiap hari. Ya mungkin 2-3 hari tulis lagi. Yang sangat pengalaman seperti ini saya kira Ilo ya. Ada cerpennya sampai 3 bulan belum selesai Ilo ya. Ya itulah. Begitulah menulis. Tetapi ada juga penulis yang 1 kali duduk. Bahkan ada penulis muda sekarang ya, namanya Ken Hanggara itu. 1 hari bisa 5 cerpen dia tulis. Ya. Sampai katanya pengalaman dia 2016 dia mengirim ke media itu 400 lebih cerpen. 190 dimuat. Itu si Ken Hanggara. Makanya di blognya dia menyebut dirinya pabrik cerpen. Semut pun di kakinya dia tatap bisa jadi sebuah cerpen. Ya itu si Ken Hanggara ya. Itu penulis muda membuat saya kagum ya. Karena nilai cerpennya juga termasuk dibicarakan, bukan berarti kacangan ya. Karena salah satu seleksi alam itu ya, seleksi untuk mengerti kemampuan kita itu mau tidak mau harus media. Ya. Karena di media betul-betul melalui suatu proses, walaupun bisa diperdebatkan ya, selera redaksi, tapi itu salah satu seleksi. Tuh. Jadi itulah beberapa pengalaman. Kemudian buku yang ada di depan ini sebenarnya hanya desakan teman-teman. Ya. Saya menulis sejak tahun 87 cerpen, di depannya itu artikel. Setelah menulis cerpen tidak pernah lagi menulis artikel karena keasikan di cerpen. Lebih nyaman rasanya. Pak Bana juga tadi sudah singgung ya, lebih asik ya. Ternyata menghayal itu lebih nikmat daripada berpikir. Waktu menulis artikel tadi banyak berpikirnya. Kalau ini cerpen ini saya merasa lebih banyak menghayalnya. Ya. Walaupun khayal ini sebenarnya juga harus dilandasi dengan pengetahuan. Jadi saya juga membaca bukan cuma cerita-cerita tapi juga buku-buku non-fiksi untuk landasan pengetahuannya. Ini buku ini di atas dorongan teman-teman menulis, katanya sudah terlalu tua menulis, tidak ada bukunya. Saya merasa sedikit tersinggung. Akhirnya hanya saya coba kumpulkan. Yang repotnya ini karena filenya kertas, bukan ketikan. Jadi saya gaji ponakan saya, ya, 5.000 satu naskah itu saya gaji. Mereka semua mengetik di komputer sampai terkumpul sekian puluh. Baru saya seleksi, saya edit ulang, baru saya kirim untuk diterbitkan. Untung kelimping-kelimpingnya masih lengkap. Insya Allah mungkin masih ada adiknya ini masih banyak. Ya. Karena di sini baru ada 18. Ya, begitulah. Ya nanti mungkin kita kembangkan di proses tanya jawab ya. Apa yang ingin diketahui dari saya. Karena kalau cuma saya berbicara begini, saya juga tidak tahu apakah informasi ini dibutuhkan atau tidak. Tapi kalau nanti ditanya jawab, ya kita bisa saling berinteraksi. Apa yang mau diketahui dari saya, dari Pak Terik dengan Pak Bada, silakan ajukan. Untuk saat ini terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Jadi saya ingin sampaikan perkenalan saya dengan Pak Pangeran itu awalnya saya jadikan bahan pengajaran cerpennya dari Anita Cemerlang kalau tidak salah waktu itu. Dan saya beli di kantor pos, saya kenal, ada nama Pak Pangeran. Tapi saya tidak kenal Pak Pangeran P muda. Yang saya kenal itu Pangeran EM. Gitu. Jadi Pangeran EM. Siapa sih Pangeran EM ini? Itu alamatnya di Parepare. Gitu. Lama baru saya kenal bahwa ternyata beliau adalah guru di STM Parepare. Ada sedikit tadi disinggung tentang media. Memang pemuatan karya di media itu penting, tapi media juga bukan ukuran kualitas.
Kenapa? Karena ketika saya kirim cerpen saya di Kompas tadi itu dan ditolak bahkan 3 kali, saya tidak edit cerpen itu dan saya langsung kirim ke Horizon. Ternyata 2 cerpen saya ditolak di Kompas, dimuat di Horizon. Itu. Jadi saya kira bukan kualitas dari media itu, tapi selera keredaksian, selera redaksi. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, itulah tadi yang disampaikan sama Bapak Pangeran Pemuda dan tambahan dari Pak Badar Denganir. Jadi pengalaman yang disampaikan tadi sama trik-trik atau tips-tips menulis yang pernah dilalui sama Pak Pangeran. Jadi yang bisa disimpulkan sebenarnya pada awalnya ketika kita memulai menulis, seharusnya kita menceritakan apa yang pernah dialami. Jadi saya pernah membaca bahwasanya dari sebuah tulisan itu adalah terdapat di dalamnya 70% hasil pengalaman dari penulis sendiri. Jadi selebihnya itu 30% yang memang tambah-tambahan. Jadi 70%-nya itu adalah subjektivitas penulis atau merupakan hasil dari pengalaman penulis sendiri itu pada tulisannya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwasanya apapun yang teman-teman pikirkan, apapun yang terlintas dalam pikiran teman-teman, ya hendaklah dicatat, ya segera ditulis. Jadi sisipkan terus tulisan, apakah dicatat dalam sebuah kertas atau buku atau di smartphone atau HP pintar teman-teman. Jadi dicatat semua. Nah itu bisa dikembangkan nanti. Jadi bisa berawal dari situ. Dan harapannya untuk memperkaya pemilihan diksi, memperkaya kosakata, ya seharusnya yaitu dimulai dengan bacaan. Jadi diperbanyak bacaan supaya pada saat pemilihan diksinya kita tidak terlalu repot, dan pemilihan pembenaran katanya juga ya kita juga tidak terlalu repot di situ. Makanya dimulai dengan membaca, selain untuk memperkaya kosakata juga untuk sebagai landasan pengetahuan yang tadi disampaikan sama Bapak. Dan seringkali kan terlintas di benak teman-teman, ya apalagi pada saat hening-hening, yaitu ketika misalnya teman mau tidur dan susah untuk tidur, biasanya di situ otak berpikir keras. Ya, selalu ada yang terlintas, maka segera catat, bangun dan catat. Toh. Begitupun di WC. Seringkali kan terlintas di WC kan, jadi ketika misalnya ada yang terlintas, ketika masuk di WC, ya siapkan kertas sekarang handphone. Ya, kalau handphone bukan untuk didokumentasikan, tapi ya dicatat dong, jangan didokumentasikan anunya. Jangan selfie. Nah, kalau kisahnya kemarin ada salah satu kisahnya dari Guru Ambodale. Itu pernah lahir sebuah karya namanya Hilyatus Sabab, itu lahir di sebuah WC. Jadi selama beliau masuk di dalam WC itu bawa buku, bawa catatan, dan keluar lahir lagi satu tulisan, maka dikumpul jadi satu buku. Itu nama bukunya itu Hilyatus Sabab. Jadi bisa teman-teman bisa tiru. Ya mungkin itu bisa diteladani itu supaya di WC tidak hanya sebatas kekosongan saja, tidak sebatas mengeluarkan, tetapi juga ada proses kreatif di situ. Ya mungkin seperti itu. Dan untuk pembicara ketiga, Tapi kalau ada tempat lain yang lebih ya kalau ada tempat lain, Tidak cocok juga di WC umum. Ya, untuk pengertian. Bayarnya banyak. Ya. saya cuma meneruskan dari yang disampaikan sama Pak Badar, apapun yang terlintas di pikiran teman-teman, silahkan catat. Mungkin itu jadi itu nanti menjadi bahan untuk tulisan teman-teman. Bisa itu dikembangkan nantinya. Karena kalau bahasanya lalu kan 1 langkah kan 1000 langkah kan dimulai dari 1 langkah. Jadi mungkin hanya 1 kata itu bisa dikembangkan. Dan untuk pembicara ketiga kepada Bapak Tri Astoto, oleh kepada Mas Pura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari mana ini bicara? Karena dua-dua sudah lengkap. Dua-dua sudah lengkap. Hanya saya tadi mendengarkan satu perdebatan kecil yang mestinya dicatat antara Pak Pangeran dengan Pak Badar. Saya ada di tengah, mereka berdebat. Adalah persoalan redaksi. Selera, yang satu selera redaksi, yang satu redaksi betul-betul dia membuat tulisan itu dengan selektif. Ini menjadi persoalan kepada penulis-penulis muda, ini persoalan redaksi nanti.
Ya. Yang satu Pak Pangeran bahwa redaksi itu memang menjadi salah satu tempat yang untuk menyeleksi tulisan, sedangkan Pak Badarudin katanya di Kompas dikirim 3 kali tidak dimuat, dikirim ke Horizon dimuat. Kenapa di Horizon dimuat? Ada temannya Joni Arya Dinata di sana. Bukan rahasia. Ya, saya buka rahasia. Iya, saya buka rahasia. Kenapa? Jadi sebenarnya mengirim karya ke media itu juga harus ada pertemanan. Tetap gitu, harus ada pertemanan. Kenapa puisinya Pak Bada dimuat di Sumbawa ya, Sumbawa Pos ya? Di Sumbawa Pos karena di sana ada Muhari, temannya. Jadi dia kirim langsung. Dia dimuat di sana. Di Singgalang juga begitu. Ya, jadi kita juga tetap ada harus begitu. Jadi saya mulai dari barangkali untuk saya masalah puisi saja, bahwa saya menulis puisi itu dari kecintaan saya membaca. Saya itu membaca koran itu sejak SD. Sejak SD kelas 4, kelas 5 itu sudah dibiasakan oleh orang tua membaca koran. Sampai sekarang kalau mau tidur itu tetap membaca koran. Jadi saya pikir bahwa orang menulis puisi itu yang pertama adalah persoalan perbendaharaan kata. Semakin kaya perbendaharaan kata, tulisan puisinya tentunya akan semakin bagus, semakin dalam. Kemudian dalam menulis puisi, dan semua orang saya pikir bisa menulis puisi. Tetapi persoalannya tadi pada perbenaran kata tadi, apakah mereka punya perbenaran kata yang banyak, yang dalam atau tidak. Berikut yang barangkali yang penting juga, apa yang dikatakan oleh Pak Pangeran tadi, ada seorang pengarang tadi yang sampai 400 dalam 1 bulan, dimuat 140. Itu ada kekhawatiran saya, pengalaman bahwa memang tingkat kreativitas itu kadang-kadang itu meledak, ya. Kadang-kadang itu pada sampai tingkat puncaknya. Dan nanti kalau sudah jenuh, biasanya dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau saya, jadilah penulis yang konsisten. Dia konsisten dan dia bisa terseleksi oleh waktu. Banyak penulis-penulis muda yang bagus-bagus tiba-tiba hilang. Sama dengan lagu. Banyak lagu-lagu bagus, grup band bagus tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mengatur nafasnya. Mereka tidak mampu mengatur kreativitasnya. Ya. Sama kalau kita barangkali punya uang langsung dihabiskan, barangkali kan beda dengan orang yang mampu mengatur keuangannya. Jadilah seorang penulis yang mampu bertahan selama-lamanya sampai dia katakanlah sudah tidak mampu lagi menulis. Contohnya adalah Sapardi Djoko Damono, salah satunya. Taufik Ismail sampai sekarang masih menulis. Banyak generasi sebelum Taufik, sebelum Sapardi yang menulis juga, tetapi mereka sudah hilang terlebih dahulu. Alhamdulillah di sini ada Pak Pangeran, ada Pak Bada, mereka masih konsisten terus menulis. Inilah yang saya harapkan. Semua orang bisa jadi penulis. Semua orang bisa. Apalagi kalau jatuh cinta. Semua bisa. Tetapi persoalannya konsistensinya ini yang kita butuhkan. Apakah dia konsisten terus menulis. Termasuk mengirim ke media. Ke media apapun kita mesti coba. Coba saja. Jadi alhamdulillah sudah beberapa media yang memuat, ya katakanlah hampir seluruh media yang sudah memuat. Kecuali yang belum memuat puisi saya adalah Koran Tempo. Koran Tempo itu sampai sekarang saya belum bisa masuk ke sana, ke Koran Tempo di Jakarta, tidak tahu kenapa.
Apakah seleranya beda dengan puisi saya atau bagaimana? Tapi saya tetap termotivasi untuk tetap mengirim ke sana. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan, jadi penting perbenaran kata bagi penulis-penulis muda. Ya, banyaklah membaca, jangan hanya karena literasi, jangan. Tapi biasakanlah bahwa membaca itu menjadi kebiasaan. Membaca itu menjadi sarapan pagi kita. Ya, tidak apa-apa kita menyisihkan sedikit uang untuk berlangganan koran lah. Ya. Tentunya koran jangan kalau bisa jangan koran lokal, koran nasional kita. Ya. Kalau seperti Anda berlangganan Parepos ya yang dibaca masalah Tonrang Riverside itu paling itulah. Yang begitu-begitu ya. Pasar Sumpang. Tetapi ketika kita katakanlah kita langganan koran nasional, mungkin di sana ada perdebatan Doni Kusuma tentang 5 hari sekolah, apa sih keinginannya ya, dan dengan gaya bahasanya yang juga enak ya, dan sebagainya. Jadi banyaklah membaca, kebiasaan membaca itu kita belum terlambat, kita mulai dari sekarang, berlanggananlah majalah atau berlanggananlah koran ya, untuk menjadi kebiasaan kita membaca. Insya Allah Anda akan bisa menjadi penulis karena perbenaran kata Anda yang menumpuk banyak dan sangat banyak. Ya, ini saja barangkali yang saya ingin sampaikan. Nanti barangkali masalah redaksi lagi. Saya ingin Oh iya. komentar sedikit tadi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang apa tadi disampaikan Pak Tri, itu pertemanan itu memang penting. Jadi pertemanan bukan berarti bahwa kualitas itu rendah, karena setiap media itu memiliki standar. Tapi alangkah baiknya kalau kita banyak berteman, terutama dengan redaktur-redaktur, bukan seperti Pak Purwanda itu yang berkelas dengan redaktur. Itu pertemanan perlu dibina. Pertemanan perlu dibina. Saya memang Pak Tri benar itu ya. Kemudian konsistensi tadi dalam menulis. Jadi untuk disebut penulis itu memang tidak gampang. Menulis ya gampang, tetapi untuk menjadi penulis itu memang tidak gampang. Kenapa? Itu yang harus dipertahankan adalah eksistensinya, itu konsistensi kita dalam menulis. Karena pengalaman kita, karena kebetulan Pak Tri dan saya hampir bersama muncul di media di Sulawesi Selatan, itu kami dulu banyak sekali yang muncul di situ di media tahun 70-80-an itu. Tetapi sampai sekarang ini banyak yang sudah mati sebelum mati. Artinya orangnya masih hidup tapi tidak lagi berkarya. Salah satu contohnya penulis produktif dulu dari Maros itu teman kami, Pak Tommy Tamara, sekarang tidak muncul-muncul lagi. Itu bahkan dia sudah diundang ke tim baca puisi. Nah, ketika Maman Mahayana menanya saya SMS mana Tommy Tamara, saya tahu. Jadi memang itu konsistensi yang perlu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ada kita ya, sambil ada yang kita darakan. Jadi santai-santai saja. Ini bukan ruang kelas ya, ini juga bukan ruang pengadilan. Silakan dinikmati. Silaturahmi itu. Silakan. Sambil Silakan dimakan yang apa yang ada di depannya. Sorry, di depan saya hanya butir waktu. Bukan butiran debu. Jadi apa yang disampaikan sama beliau tadi, bahwasanya kalau proses potensi menulis setiap orang punya, bahwasanya kita semua kita bisa jadi penulis, tetapi persoalannya apakah kita bisa menyelamatkan pembaca, ya itu pertanyaan lain. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya menyelamatkan pembaca, bagaimana caranya memahamkan pembaca supaya pesan-pesan yang ada di dalam tulisan kita itu sampai. Dan yang dibutuhkan tadi itu adalah proses dalam proses kreatif itu adalah konsistensinya. Jadi bukan hanya sekedar produktif, akan tetapi menjaga untuk terus produktif. Jadi ya kalau meminjam bahasanya Pram, ya itulah supaya kita abadi toh, kita hidup abadi. Dan untuk selanjutnya nanti kalau tadi sempat yang dibahas persoalan media, ya kemarin kan sempat ribut juga di Facebook utamanya antara perdebatan masalah
penulis alumni media massa dan penulis alumni era digital. Jadi banyak yang beranggapan bahwasanya penulis-penulis yang muda sekarang, penulis-penulis muda sekarang yang lahir dari era digital itu dianggap bahwasanya tidak bisa menandingi atau tidak mumpuni dibandingkan penulis-penulis yang lahir pada saat masih media cetak. Jadi dianggap tidak bisa menandingi karya-karya atau tulisan-tulisan dari penulis yang lahir dari alumni media massa. Akan tetapi ini dijawab sama Samsudin orang bahwasanya tadi yang sama disampaikan sama bapak-bapak di atas bahwasanya persoalan kualitas itu bukan berdasar pada di mana dia lahir, bukan berdasar bahwa apakah dia harus ditempuh oleh media cetak atau digital. Karena bahasa dari Samsudin orang sendiri mengatakan ya sekarang waktunya era digital, jadi manfaatkan. Maksudnya ya bijaki Facebook itu, bijaki Twitter itu, bijaki sosmed itu. Jadi anggap sebagai tempat latihan karena memang sekarang masanya. Adapun ketika misalnya dilempar kembali ke media cetak ya itu ya salah satu tambahannya juga. Dan untuk lebih bijaknya ya kita mungkin saya lempar sama teman-teman dulu, apakah kita langsung buka sesi tanya jawab atau mau refreshing dulu, lari-lari atau apakah Puisi, atau puisi dulu puisi dan musik, atau puisi dan musik. bagaimana dari saudara Ilo? Pandu dulu, puisi dan musik. Ya, ada mau menyanyikan lagu sebelum kita masuk sesi diskusi. Jadi harapannya nanti diskusi nanti ya ada dialog di dalam ya. Jadi bapak pemateri di atas tidak hanya sebatas